Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangkutors. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian itu jadi orang sukses semua gitu loh ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, untuk kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama ya, total number of crypto trade ya itu ada sekitar 16,20 jutaan, Bro. Terus kalau kita melihat dari cycle cryptocurrency by chain ya teman-teman ya, ini bisa kalian lihat sendirilah ya. Seperti ini, terus kalau kita cek dari Bitcoin dominance terlebih dahulu, kita cek bareng-bareng di area 63 ya untuk Bitcoin dominance, untuk derivatif ini enggak, crypto ETF, indeksnya altcoin dulu. Oke, kita masuk ke indeksnya altcoin. Dia naik ya dari 23 ke area 26, jadi ada peningkatan 3 poin, lumayan lah ya, naik 3 poin. Semoga sih dalam waktu dekat ke area 50. Terus kalau kita lihat dari Fair and Greed Index di sini berapa? 68, Bro. Masih stabil di area 68. Semoga saja besok teman-teman ya, atau mungkin saat kalian melihat video ini gitu kan, harga apa? Bukan harga ya. Fair and Greed Index sudah di atas 70. Semoga saja. Nah, jadi kali ini Bro, ada sedikit informasi buat teman-teman semua, yaitu kita akan membahas perihal tentang XRP kali ini. Nah, untuk XRP sendiri kan ada sedikit recover lah untuk XRP itu di kisaran harga 2,34, naik sekitar 1,98%, ya hampir ke area 2% atau kita ambil di 2%-nya. Nah, secara historis teman-teman ya, untuk volume market cap ini cukup bagus ya, dari volume naik 12%, market cap naik juga 1,98%, Bro. Untuk circulating supply itu udah 50% lebih. Jadi di sini price prediction daripada si XRP mungkin dalam jangka panjangnya bagus ya. Dalam jangka panjangnya bagus. Kenapa saya bilang XRP ini jangka panjangnya bagus? Karena kita tahu lah ya, SRP itu diluncurkan oleh Ripple ya kalau nggak salah. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, Ripple itu adalah apa ya? Untuk merangkul gitu kan sektor perbankan. Sedangkan Bitcoin itu bisa dikatakan ya berlawanan dari sektor perbankan gitu kan. Jadi ini kalau terjadi adopsi massal dari sektor perbankan, untuk SRP dalam jangka panjangnya bagus. Ya karena saat ini memang udah banyak lah ya beberapa perbankan udah mulai mengadopsi XRP juga, Ripple tentunya Bro ya. Nah, oke, jadi kita sebelum lanjut Bro, sebelum lanjut kita lihat sebenarnya kalau kita ngambil ini time frame daily ya Bro ya. Kita lihat terlebih dahulu seberapa jauh sih dia akan koreksi gitu kan. Nah, di sini kalau kita lihat Bro, si XRP udah di area 0,38 ya Bro ya, dan hampir mendekati di area 0,5. 0,5 ini adalah area sini Bro ya. Nah, di kisaran harga 2,1 dolaran. Apakah dia akan di situ? Karena kalau kita lihat untuk SRP untuk saat ini kan tertahan di area resistennya ini Bro. Nah, dia tertahan di sini ya. Oke. Dia tertahan di sini, setelah menyentuh di zona tersebut dia ada pantulan gitu kan. Nah, kita coba cari pantulannya ya. Seberapa jauh SRP akan terjadi pantulan atau kuat memantul gitu kan. Kita ambil dari swing high-nya tadi ke swing low-nya. Nah, kemungkinan kalau dia mau mantul Bro bisa menutup di zona sini. Karena di sini Bro ya, itu ada area gap mungkin sampai di kisaran harga 0,5 ya Bro ya, atau mungkin ngambil swing low-nya ini di kisaran harga 2,5. Oke ya, semoga saja dalam waktu dekat dia di area 0,25 bisa ngebreak area resisten ini, swing high-nya ini Bro. Kalau ngebreak ini maka next target daripada XRP mantap nih ya, kisaran harga sini Bro di area 2,9 sampai di price harga sorry di area sini ya Bro, ambil terendahnya itu di area 2,89 sampai tertingginya mungkin di area 2,98, hampir ke area 3 dolar. Itu target terdekat daripada XRP jika dia masih kuat untuk meneruskan kenaikannya. Nah, menariknya kalau kita lihat dari sini Bro, oke. Di sini, nah ini pas banget zonanya ya, pas banget ya. Kalau line-nya ini karena dia tertahan juga di area resisten sebelah sini Bro, menahan ya biar nggak dropping lagi ke bawah. Ya kalau ini pas banget dengan trendline-nya, kalau dia mampu naik lagi dan ngebreak di area sekitar 2,6 maka price target mungkin di kisaran 2,98 itu mungkin terjadi. Oke, lanjut Bro, ada informasi yang menarik.
Nah, yaitu dikutip dari Watcher Guru ya Bro ya, peluang terakhir untuk teman-teman semua membeli XRP di bawah $3. Jadi ini adalah peluang terakhir gitu kan. Sebelum mungkin ya, sebelum XRP mengalami grow up kembali, mungkin seperti itu. Jadi ada peringatan bursa saham Amerika Serikat. Jadi diperingatkan nih, dikasih tahu nih oleh salah satu bursa yang cukup gede ya Bro ya di Amerika Serikat sana. Nah, kita bahas menarik ini. XRP di bawah $3 mungkin menghilang lebih cepat dari yang diharapkan. Menghilang itu dalam tanda kutip mungkin harganya bisa di kisaran $3 something gitu kan. Nah, jadi di sini Bro, skenario peluang terakhir XRP sedang dipercepat di berbagai platform perdagangan utama karena token diperdagangkan pada area $2,34. Sementara target prediksi harga XRP untuk tahun 2025 telah mengubah ekspektasi jauh melampaui $3. Memahami cara membeli XRP dengan aman dan menghasilkan resiko investasi XRP menjadi penting. Nah, ini menarik, Bro. Nah, salah satu announcement yang diberikan adalah dari Uphold. Nah, dari Uphold ini kalau kita lihat bersama-sama, Bro, kita tunggu sebentar masuk ke dalam sini ya. Nah, jadi ini dari Uphold ya, salah satu cek yang cukup gede juga di Amerika Serikat. Jadi Juni bisa menjadi bulan yang menentukan bagi XRP. Juni, yaitu di bulan depan Bro ya, tinggal beberapa hari lagi. Jadi 3 katalis utama sedang bertemu. Oke, ada 3 katalis utama ya, yang bisa membawa persentase harga daripada si XRP itu naik. Yang pertama adalah potensi pertujuan ETF spotnya. Yang kedua, sinyal penurunan suku bunga The Fed. Ini akan menjadi katalis sangat-sangat bullish bagi sektor kripto, terutama Bitcoin, ya kan? Ini pasti akan bullish, Bro. Nah, KTT pengembangan XRP Ledger APEC. Nah, ini juga akan membawa nilai dampak positif. Oke, mungkinkah ini kesempatan terakhir untuk mendapatkan XRP dengan harga saat ini? Akankah bulan depan menjadi titik balik yang lebih maksimal? Semoga saja Bro ya, semoga saja. Dan berikutnya dikutip dari DR Martin Heisenberg. Nah, DR Martin ini kalau kita lihat bersama-sama di sini Bro ya, setelah lonjakan signifikan pasca pemulihan 2024 kemarin, XRP telah diperdagangkan sekitar di angka $2. Situs investasi alternatif yang berpengaruh Motley Fool memberikan pendapat minggu ini dengan mengatakan bahwa Juni 2025 dapat menandai titik balik bagi aset digital dengan 3 katalis utama yang berpotensi menyelaraskan duri untuk mendorong harga lebih tinggi. Pertemuan berbagai peristiwa ini dapat menghadirkan peluang terakhir bagi investor untuk memperoleh XRP pada harga rendah saat ini. Jadi menurut analis ini Bro ya, dianalisa bahwasanya harga $2 itu masih murah bagi XRP. Potensi persetujuan ETF spot, katalis penting pertama adalah persetujuan yang diantisipasi atas dana yang diperdagangkan di bursa ETF XRP, di mana komunitas keuangan dengan penuh semangat mengantisipasi tanggal 17 Juni, oke 2025. Terus di sini Bro, kalau kita lihat ya, tanggal penting ketika Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yaitu SEC dapat menyetujui ETF-nya XRP dari Franklin Templeton, teman-teman ya. Terus di sini namun dampak ETF spot baru terhadap XRP tidak dijamin. Misalnya peluncuran ETF spot Ethereum Crypto ETH pada bulan Juli 2024 memiliki dampak langsung yang terbatas pada harganya. Nah, yang kedua adalah kebijakan daripada Moneter Federal Reserve. Nah, ini yang akan sangat-sangat berpengaruh penting, yaitu tentang apa? Pemotongan suku bunga, Bro. Nah, jadi faktor lain adalah berpengaruh pada pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC mendatang pada 17-18 Juni 2025 di mana akan ada meeting kembali yang dilakukan oleh FOMC ya teman-teman ya. Di mana jika ekonomi Amerika Serikat menunjukkan tanda-tanda melemah, kemungkinan karena perang dagang, pemangkasan suku bunga bisa jadi akan dilakukan secara historis. Pemangkasan seperti itu menguntungkan pasar mata uang kripto, terutama XRP dan altcoin lainnya ya. Yang paling berpengaruh adalah Bitcoin tentunya. Nah,
Yang ketiga itu adalah acara industri XRP Ledger. Katalis potensi ketiga adalah XRP Ledger APEC, konferensi tahun terbesar bagi komunitas pengembang XRP. Acara tahun ini yang dijadwalkan pada 10-12 Juni 2025 di Singapura akan menghadirkan para eksekutif puncak dari Ripple, perusahaan di balik token XRP. Secara historis, konferensi pengembang perusahaan teknologi besar seringkali mendahului pengumuman penting. Oke, jadi ini menarik ya, Bro, ya. Semoga saja prospek untuk XRP di bulan Juni bagus ya. Price targetnya itu kalau kita lihat, Bro, nah bentar ya. Di sini setelah melonjak dari 0,50 pada hari pemilihan 2024 kemarin menjadi di area 3,39 hanya dalam waktu 2 bulan. Lingkungan ekonomi makro yang lebih luas, semoga saja di bulan Juni nanti XRP jauh lebih tinggi dari ekspektasi kita. Tetap semangat.